Siamo tutti fratelli. Halo semuanya, selamat datang di Yoticast, Yohana Humanity Podcast. Jadi teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih sama salah satu rekan kita yang kata orang-orang nih ya, rekan kita kali ini tuh suka banget diajak adu opini dan juga adu gagasan. Nah, hal itu pas banget nih teman-teman sama hal yang akan kita bahas hari ini. Jadi, hari ini kita akan ngebahas tentang kesehatan remaja dan juga isu-isu terkini terkait pro dan kontra tentang kesehatan remaja di masa kini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut rekan kita kali ini, yaitu Dian. Halo Halo Dian. Anita, Udah halo lama semuanya. ya. Ya, udah lama banget kayak terakhir di program bakti sosial kita 6 bulan kemarin ya Bener nggak sih? banget, kita juga lagi sibuk PKL Bener, kan, jadi bener jarang sih. ketemu Iya, gitu. kabar aku baik, baik banget. Oke, semoga selalu baik ya Iya, Dian. Oke, aku dengar-dengar nih ya Dian ya, akhir-akhir ini lagi sibuk persiapan debat, opini dan juga ditambah lagi aksi muda. Itu gimana tuh Dian? Oke, sebenarnya nggak sesibuk itu sih ya. Ya, aku kemarin ada lomba infografis di bulan Juli. Terus kemarin Agustus juga ada lomba opini sekalian ngabarin persiapan aksi muda. Aksi muda juga udah terlaksana kok pertengahan Agustus kemarin. Wah, keren banget ya kegiatan anak muda satu ini. Ini kayaknya Ah, kegiatannya nih positif-positif banget nih. Dan kayaknya pergaulannya juga nemplok terus nih sama buku gitu. enggak juga sih, enggak. Ya, rapat, diskusi, merangkap juga Gossip Girl dengan Gossip teman-teman girlsnya nggak gitu. pernah lupa Iya, ya. pasti dong harus. Iya. Oke, tapi serius nih Dian, kegiatan yang kamu lakuin itu positif banget. Secara nih, kita kan ngeliat nih akhir-akhir ini banyak banget tuh berita-berita tentang kegiatan remaja tuh yang kadang-kadang bikin Iya, kita yang iya. lihat berita itu kayak shake Betul, sendiri. shake-shake, Karena bener. kegiatan yang mereka lakuin ini bisa kita bilang tuh kurang positif ya dan pasti Mm. juga berdampak negatif bagi Iya, mereka iya. gitu. Kan banyak tuh ya konten-konten kayak 2007, 2008, 2009 jadi bayi, sekarang 2024 punya bayi gitu. Itu umurnya kan Waduh, 13 sampai 18 tahun ya, masih sebaya seumuran kita. kita kan. Iya. Oh my Bahkan god. ya di komentar-komentar gitu, aku sering banget kayak nemuin komentar nggak mungkin sih nggak pernah nganu. Itu seolah merepresentasikan bahwasanya seks bebas itu udah hal yang wajar banget di remaja. Itu miris banget sih sekarang. Iya sedih banget sih sebenarnya Dian yang Mm-mm. ngelihat berita-berita kayak Iya, gitu betul. karena nih di seumuran kita yang remaja ini kan bisa aja ya kita ngelakuin hal-hal yang lebih positif kayak Iya. contohnya ikut-ikut lomba, Iya, betul, ke taman betul. baca, Mm-mm. nongkrong-nongkrong seru nih sama temen tuh kan bisa aja Iya. gitu. Tapi nih Dian ya kira-kira ya apa sih penyebab mereka ingin melakukan hal tersebut ya tentunya kayak pasti ada dong penyebabnya mereka ingin melakukan hal tersebut gitu. Oke, kalau kita bahas penyebab ya, sebenarnya yang menjadi akar permasalahan itu adalah peran dari keluarga, yang dimana dengan karakteristik remaja yang labil itu yang kurang pendampingan dari keluarga terutama gitu. Jadi karena kita tahu kan ya setiap makhluk itu pasti akan bertumbuh ya dari anak-anak menuju remaja menuju pendewasaan gitu. Nah pada saat tumbuh kembangnya itu manusia akan mengalami 3 perubahan nih. Ada perubahan bentuk tubuh, bentuk faali atau fungsi tubuh gitu kan ya. Yang ketiga perubahan atas kejiwaannya gitu. Jadi Wah. semakin remaja itu anak manusia itu akan semakin ingin berani mencoba-coba gitu. Pokoknya kepo banget sama satu hal gitu. Iya, Bahkan iya. sampai pada tahap rasa ingin menentang lingkungan sekitarnya gitu. Jadi semakin bertumbuh dewasa gitu ya akan dihadapi dengan aktivitas pemilihan-pemilihan keputusan. Nah, pada saat pemilihan keputusan itulah yang krusial. Remaja harus didampingi oleh keluarganya. Kalau enggak, kalau peran keluarga aja enggak ada, ya itu akan membentuk karakter remaja yang mudah goyah dan akhirnya pelampiasannya terjerumus ke hal-hal yang tidak baik gitu. Wah, ternyata pendampingan dari keluarga itu sangat penting Iya, ya, Dian. betul, Ya, betul. kayak penting nih bagi keluarga tuh untuk mendidik anaknya itu bagaimana Betul. cara memberitahu hal yang boleh dan tidak boleh Mm-mm. gitu. Iya, iya. Tapi penting juga nggak sih peranan dari orang tua sendiri tuh memberitahu nih tentang norma-norma sosial dan juga sanksi sosial yang ada di Iya, masyarakat gitu. betul betul. Penting banget maka dari itu aku bilang lagi bahwa keluarga itu perannya penting banget banget gitu. Jadi tugasnya orang tua dari kecil itu mengajarkan gimana norma sosial yang berlaku di masyarakat khususnya di lingkungan sekitar mereka gitu. Karena kayak hal-hal yang seperti hubungan seks di luar nikah gitu kan sangat diperhatikan di norma sosial gitu ya kan. Bener. Jadi konsep dari norma sosial itu adalah kita akan diterima apabila kita mau dan mampu menaati norma yang ada gitu. Nah, kalau kita melanggar ya sanksinya dikucilkan kan biasanya Iya, gitu. iya benar. Tapi perlu diketahui juga teman-teman, dikucilkan gitu ya, justru akan membawa dampak yang lebih negatif lagi. Semisal remaja yang dikucilkan itu akhirnya dia nggak tahan kan, akhirnya memberontak dan melakukan pelanggaran yang lebih ekstrim lagi. Nah, kalau udah sampai nyentuh undang-undang ya, lebih fatal lagi kan hukumannya Ya penjara penjara. gitu. Waduh, serem
banget sih ya pastinya betul. Dian. Jadi perlu nih ya teman-teman untuk kita remaja tuh tahu nih Iya, norma-norma dan juga sanksi sosial yang ada di lingkungan betul. sekitar Mhm. kita gitu. Ngomong-ngomong tentang norma sosial nih Dian ya. Oke. Kan akhir-akhir ini lagi hype tuh sama yang namanya LGBT. Oke, ini topiknya cukup sensitif Anita. Iya, cukup kontroversial sebenarnya. Iya. Tapi nih ya Dian ya, ngelihat balik lagi, Mhm. makin lama nih LGBT ini semakin marak gitu. Iya sih ya. Kayak aku Udah, kira aku bakal ngelihatnya tuh cuma di Twitter, TikTok, atau nggak di drama-drama gitu. Ternyata di real life pun ada iya iya gitu. benar, udah merajalela banget Udah ya jelas sekarang. banget. Oke, kalau misalnya kita bahas LGBT nih ya. LGBT itu kan merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekumpulan orang yang memiliki perilaku seksual tertentu. Iya. Nah, jadi di dunia itu ada yang namanya perbedaan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki gitu ya kan. Nah, dari perbedaan inilah yang melahirkan peran kodrati dan peran gender gitu. Dan apabila pertanyaannya adalah apakah LGBT ini melanggar norma sosial atau tidak, maka jawabannya iya, karena dia melanggar atau tidak sejalan dengan peran kodrati, sehingga sekaligus dia Hmm. juga disebut sebagai melanggar norma sosial gitu. Tapi sebenarnya ada istilah yang menggambarkan situasi tekanan atau Mm-mm. gangguan terkait ketidaksesuaian gender yang dirasakan oleh seseorang sehingga dia berkeinginan untuk mengubah jenis kelaminnya, itu disebut disforia gender gitu Anita. Tapi kondisinya sekarang itu bukan lagi bentuknya tekanan atau gangguan gitu. Iya, benar Justru banget. remaja itu sendiri yang menggiring dirinya untuk Hmm. merasakan penyimpangan tersebut gitu loh. Iya. Mungkin karena ya di konten-konten yang biasanya dia scroll, dia lihat di TikTok gimana gitu, justru mewajarkan hal tersebut gitu. Iya, Apalagi benar. juga teman sebaya gitu, teman-temannya di sekolah bisa aja tuh kena pengaruh karena teman-teman sebaya justru nge-shipin dia sama yang Waduh, itu yang serem sesama ya. jenis ya gitu. Iya. Jadi lama-kelamaan remaja akan menikmati perasaan Hmm. menyimpangnya itu gitu. Waduh, serem banget ya. Iya, Karena serem omongan banget. kita nih bisa aja nih mempengaruhi seseorang Iya, ke hal-hal yang, betul. apalagi hal-hal ini tuh ke hal-hal yang negatif Betul. gitu. Jadi kita juga Iya. perlu nih Dian ya untuk memperhatikan nih omongan kita kepada Betul. seseorang Mm-mm. gitu lah. Kira-kira Dian ya, ada nggak sih langkah-langkah kecil yang bisa kita lakuin untuk hal tersebut? Kayak misalnya diajarin aja gitu dari kecil bahwa memang ada itu perbedaan antara fungsi jenis kelamin laki-laki dan juga Mm. perempuan. Iya, benar. Sebenarnya kayaknya orang tua itu sudah mengajarkan ya Nit Iya, ya. Cuman benar. kurang ditekankan aja Iya, poinnya, benar banget. sehingganya banyak remaja yang terpleset akhirnya merasuk deh tuh ke hal-hal yang nggak baik gitu. Iya benar. Sangat diperlukan pengajaran dari orang tua dari kecil gimana perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan gitu. Dari kecil, dari usia 3 sampai 5 tahun itu ya kan udah mulai diajarin pasti Iya. apa aja bagian-bagian tubuh gitu. Nah, Mm-mm. perlu ditekankan juga tuh bagian organ intimnya apa gitu Mm-mm. yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis gitu. Nah, kalau udah Iya. semakin remaja, boleh tuh diajarin tentang proses reproduksi, resiko seks bebas, batasan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan juga bisa sampai ke proses kehamilan. Itu bisa dijelasin. Wah, berarti penting banget ya juga untuk orang tua tuh memberitahu nih apa aja eh, pembelajaran seksual yang dasar dan Betul. sesuainya dan tentu aja nih sesuai dengan rentang usianya gitu Iya, secara betul. perlahan. Iya. Ngomongin tentang remaja nih ya, Oke. pasti kan gak jauh-jauh nih sama yang namanya cinta Iya, monyet gitu. Iya, benar-benar. Atau biasa disebut dengan kalau anak-anak zaman sekarang bilang Iya. tuh teenage love Bener banget. gitu. Iya, bahkan ya Nit, kemarin kan aku olahraga nih ya, Iya. ada di lapangan gitu lah. Mm-mm. Aku ngeliat sekitar gitu, aku baru ngeh gitu, baru tahu bahwasanya tempat-tempat jogging kayak gitu tuh ternyata jadi tempat yang banyak dikunjungi remaja untuk tempat ngedate gitu. Waduh. Bahkan di tempat-tempat yang lebih menjorok lagi tuh ya, makin banyak lagi tuh anak-anak remaja yang berduaan gitu. Itu sekarang Aduh. pacarannya tuh ya lebih intim banget ya nggak Iya, sih? benar Jadi banget. tahu-tahu tiba-tiba ada kabar hamil gitu kan ya, Iya. padahal usia masih kecil. benar Nah, banget. kehamilan dini tuh kan dampaknya Bahaya, negatif iya, ya, benar bahaya banget. benar banget. Bayinya bisa cacat, kekurangan gizi, dan mudah Mm-mm. sakit. Gak hanya bayi tapi ibunya juga, karena organ reproduksinya kan belum siap ya untuk Iya, mengandung, benar-benar. melahirkan seperti itu. Jadi bahaya banget dah kehamilan dini tuh. Waduh ya, akhir-akhir ini juga lagi marak tuh kan tentang kasus Iya, aborsi, aborsi juga. pembuangan bayi. Itu Iya. kayak serem banget gak sih Dian kita baca berita itu, karena nih artinya kita mengaborsi atau nggak membuang bayi itu kan artinya kita membunuh bayi tersebut Betul. ya. Yang bahkan bayi tersebut itu belum melihat dunia bagaimana gitu, tapi justru bener. sudah dihabisi oleh sang calon ibu sendiri. Betul, itu miris gitu. banget sih. Ngomongin tentang kehamilan nih, kita kan sering dengar tuh ada yang namanya istilah KB atau Oke. biasa kita sebut dengan keluarga berencana. Iya. Kira-kira nih ya, perlu nggak sih dari remaja sendiri tuh tahu apa sih itu KB gitu? Oke, kalau ditanya perlu atau tidak, aku rasa jawabannya wajib kan Nita. Iya. Wajib. Jadi kalau remaja itu perlu diajarkan tentang KB juga. Nah, seperti yang tadi kamu bilang, KB itu definisinya keluarga berencana. Iya. Itu merupakan semua bentuk upaya
penciptaan keluarga yang sejahtera karena memang sudah terencana gitu. Jadi KB ini menitik beratkan pada proses gimana cara menentukan apakah sebuah keluarga itu sudah siap memiliki anak atau tidak gitu. Iya. Nah, contohnya misalnya dari segi biologis ya, Iya. terutama dari biologis gimana fisik ibu, organ-organ Mm-mm. tubuh ibu itu sudah menunjang gitu, memang Iya, sudah siap siap untuk ya. hamil gitu. Terus yang kedua dari segi ekonomis, artinya finansialnya sudah harus cukup gitu. Yang ketiga dari segi psikologis, mental ibu itu harus sudah siap gitu, nggak Iya, boleh benar. secara paksa gitu Iya, hamilnya benar, gitu, benar, terutama benar. ibu dan juga bapaknya pasti. Iya. Terus yang ketiga dari terutama ini ya paling penting dari segi sosial moral, yang dimana Benar. hamil itu baru boleh setelah Pernikahan. jangan Wah. sebelum. Wah, benar banget Gitu. sih Dian. Jadi kayak kita penting juga nih menjaga diri kita dari hal-hal tersebut supaya kita tuh nggak terjerumus nih ke Betul, hal-hal betul. tersebut. Selain dari pernikahan dini, kehamilan dini, Mm-mm. pasti dong ada dampak lainnya disebabkan dari seks secara Oh, bebas lah ada ya kita dong, bilang. banyak. Contohnya kayak penyakit-penyakit yang menular melalui seksual atau Iya, iya. biasa kita kenal dengan IMS Iya, gitu. betul. Karena nih ya, aku pernah lihat di TikTok ada seorang dokter di pedalaman gitu dia dinasnya. Oke, aku tahu deh. Iya, dia tuh sering banget nemuin kasus kehamilan dini Iya. dengan penyakit juga yang namanya kondiloma acuminata. Itu kan betul serem banget ya Serem Dian banget ya. gitu. Bahkan gak hanya kondiloma acuminata ya sebutan dari Iya. IMS gitu Anita, ada juga gonorea, ada sifilis atau raja singa Iya. gitu kan ya. Terus ada trichomoniasis, terus ada candidiasis genitalis, terus ada juga herpes genitalis. Nah, yang paling populer sih biasanya HIV AIDS gitu. Wah, iya benar banget Dian, serem banget ya ternyata Iya, penyakit-penyakit yang disebabkan banyak. oleh seks bebas itu. Kayak ngeri-ngeri banget ya, sampai merinding nih dari tadi dengernya. Jauh-jauh deh pokoknya Ya, teman-teman. jauh-jauh ya kita harus ngomongin tentang HIV AIDS nih Jata dia. Oke. Kan masyarakat nih pasti tahu dong apa itu HIV AIDS. Cuman mereka tuh taunya tuh nggak yang seteliti itu. Iya, Kadang-kadang iya. nih ada di masyarakat yang nggak tahu apa sih itu kepanjangan dari HIV dan juga AIDS. Apa Iya. sih kepanjangannya itu dia? Oke, HIV AIDS. AIDS itu sebenarnya kepanjangannya Acquired Immunodeficiency Syndrome. Itu merupakan sekumpulan gejala penurunan sistem kekebalan tubuh, penurunan fungsi dari sistemnya itu, sehingga tubuh akan rentan terhadap berbagai penyakit gitu. Nah, AIDS ini disebabkan oleh sebuah virus atau jasad suprenik yang disebut dengan Human Immunodeficiency Virus atau yang disebut HIV. Jadi Iya. virus HIV inilah yang menyebabkan AIDS gitu. Nah, proses penginfeksiannya itu melalui beberapa tahap, dan itu terjadi nggak 1-2 bulan tapi sekian tahun Anita. Iya, rata-rata sih 5 tahun gitu. Wah, lama juga ya. Iya, ada dari stadium inkubasi, stadium awal, stadium tenang, baru stadium AIDS gitu. Nah, di inkubasi sama awal itu kita yang sebagai pengidap ya, itu nggak merasakan kita ada gejalanya gitu gitu loh. ya. Jadi tapi sudah bisa menularkan virus itu ke orang lain. Itu kan Waduh. bahaya banget ya. Yes. Iya, dan baru ketahuannya tuh di stadium AIDS gitu. Waduh, serem banget sih Dian, Iya. HIV dan AIDS ini sendiri ya. Iya. Karena kita belum tahu nih kita terinfeksi, tapi Iya. ternyata kita udah bisa menyebarkan nih ke orang betul. lain. Nah, apalagi kalau misalnya Gitu. udah turun ya sistem imunnya, penyakit-penyakit yang lain kayak kanker, tumor, hepatitis B, TBC tuh segala macam tuh bakalan nemplok di tubuh pengidap. Waduh, gitu. serem banget Iya, ya. betul. Ada nggak sih Dian kira-kira langkah-langkah yang bisa kita lakuin untuk supaya kita terhindar nih dari Oh, HIV AIDS ada. itu sendiri? Ada dong, ada teman-teman. Langkah-langkahnya sih simpel ya, A, B, C itu sebutannya. A itu abstinence, yang artinya bagi remaja nih khususnya, pokoknya jauhi aja yang namanya seks gitu, kayak Iya. nggak usah deket-deket gitu. Terus yang kedua, be faithful. Ini diperuntukkan untuk orang yang nikah terutama ya, Iya. yang udah nikah. Akhirnya kalau misalnya udah nikah, jangan gonta-ganti pasangan, setia aja sama satu. Iya, harus setia orang. ya, Iya, gitu. gitu. Dan yang ketiga ini kondom. C, kondom itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memang kesulitan ya untuk menahan nafsu, untuk seks bebas itu baiknya untuk pakai kondom gitu. Ini langkahnya simple 3 doang, Iya, A, bener B, C, tapi banget. prakteknya yang susah biasanya. Wah, itu ya teman-teman harus jadi atensi. Kayak Betul. jangan nih karena teorinya gampang, cuman 3 doang nih, A, B sama C gitu. Iya. Langsung dihiraukan. Jangan kata anak-anak zaman sekarang nih ya kayak omdo Iya, alias omdo. omong doang Bener. gitu. Harus ada nih prakteknya. Jangan Betul. omdo, jangan jadi orang yang omdo ya teman-teman. Tapi ngomongin juga tentang HIV AIDS kan tadi. Mhm. Kamu pernah nggak sih dengar stigma masyarakat tentang orang dengan HIV AIDS itu yang kontroversial sih menurut aku. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa HIV AIDS Betul. itu menular melalui kontak fisik. Betul. Sehingga nih ya, orang dengan HIV AIDS itu cenderung dikucilkan Iya, sih di cenderung masyarakat kita. dikucilkan. Tapi sebenarnya untuk stigma masyarakat yang seperti itu ya Anita, nggak bisa sepenuhnya disalahkan, karena itu juga bentuk perlindungan diri ya, supaya takut-takut kan nanti tertular gitu kan, Iya, karena kita nggak tahu benar. gitu. Tapi perlu diketahui juga teman-teman nih ya, HIV AIDS itu nggak bisa tertular melalui jabat tangan, bermain bersama, makan minum bersama, berenang bersama, anaknya digendong oleh pengidap HIV AIDS itu nggak akan tertular teman-teman. Jadi semua kegiatan itu masih bisa dilakukan bersama dengan pengidap HIV AIDS atau ODHA. Nah, kecuali pengecualian dengan kegiatan yang akan menimbulkan kontak darah atau cairan Iya. tubuh lainnya Iya, dari iya. pengidap ke
orang lain gitu. Contohnya seperti bersenggama, Iya, ya hubungan seks iya, kayak gitu, terus benar-benar. transfusi darah, jarum suntik yang sama dan kehamilan gitu. Jadi jangan dikucilin teman-teman, kita rangkul Iya, benar banget. para Kita rangkul sama-sama ODH gitu. itu. Iya, karena kalau semakin dikucilkan, justru dia akan berontak dan menyebarkan penyakitnya secara tidak bertanggung jawab. Aduh, itu Anita. makin serem lagi tuh Iya, makin serem teman-teman lagi. gitu. Jadi tugas kita tuh bukan untuk memperkeruhnya ya, tapi tetap Iya. saling merangkul dan juga saling Betul. mengasihi. Memang mungkin hal yang mereka lakukan sebelum terinfeksi itu tuh salah. Iya, Tapi kan salah. hukum tak bertuah di dunia ini tuh kan ada. Iya. Jadi tugas kita tuh bukan untuk memperburuknya, Mm-mm, tapi tetap tetap saling saling. merangkul dan Betul. juga saling mengasihi Betul. gitu. Selain masalah seks bebas nih ya, Oke. remaja ini lagi hype banget gak sih sama yang namanya rokok, alkohol, obat-obatan terlarang. Kayak rokok sama alkohol tuh udah jadi Iya. hal yang biasa Iya, gitu di udah remaja jadi sekarang. kebutuhan sehari-hari ya kan. Bener. Oh, banyak banget teman-teman aku yang rokok mabuk-mabuan gitu Aduh, malam-malam. iya bener. Padahal ya ini rokok itu ya mengandung 700 jenis racun. Wah, banyak banget ya. Iya, beberapa di antaranya misalnya yang paling populer ya ada Mm-mm. karbon monoksida, terus ada nikotin, tar kayak gitu dan bahan kimia lainnya yang akan menghambat saluran pernapasan gitu loh. Dia menggagalkan fungsi jantung dan juga hati gitu. Iya. Bahkan rokok itu kan gak hanya berbahaya untuk si perokoknya, tapi Iya. juga untuk orang lain yang disebut sebagai Perokok perokok pasif, gitu. iya, Apalagi benar-benar. ibu-ibu hamil gitu kan kalau sampai Iya. menghirup kan kasihan Kasihan janinnya ya, iya gitu. benar banget sih Iya, gak hanya dia. rokok, alkohol juga. Aduh, aku sering banget tuh ngeliat SB teman-temanku yang pada mabuk-mabuk. Party gitu Iya, ya. gitu. Sebagai ajang kejantanan itu dia. Iya, iya, Terus iya. terus cowok-cowok itu terutama. Padahal tuh efek jangka pendeknya tuh Iya. itu bisa bikin mabuk ya kan. Mm-mm. Nah, itu kan bisa mencelakai dirinya sendiri kalau Iya. misalnya berkendara gitu ya kan. Oleng gitu kan Langsung- orang lain juga yang kena Iya, kan. orang juga Benar kena benar gitu. benar. Nah, kalau efek jangka panjangnya nih ya, kita ngomong jangka panjang itu alkohol itu bisa merusak sistem metabolisme tubuh kita gitu, bisa menghambat proses pertumbuhan trombosit itu sehingga akan terjadi pendarahan atau anemia dan kekurangan sel darah putih gitu. Nah, Waduh. rokok sama alkohol aja udah bahaya, apalagi obat-obat yang terlarang. Waduh. Tapi kebanyak juga kan ya kasusnya kayak obat-obat itu justru dijual secara bebas, ditawarin sama penjual ke remaja-remaja di Iya, iya. tempat-tempat nongki di warja gitu kan Aduh, biasanya. takut. Iya gitu, padahal tuh Heeh. efeknya nggak main-main gitu. Iya. Kayak ganja, heroin, Sabu-sabu. apa gitu. Iya kayak gitu. Aduh, takut Aduh, banget. itu efeknya pokoknya jangka panjang ini ya, Mm-mm. dari organ dari atas kepala sampai bawah itu bisa rusak gara-gara obat-obat terlarang gitu. Aduh, serem banget gak sih Dian? Aduh, sebaiknya nih ya teman-teman kita jauhin deh hal-hal yang Jauhin. kayak gitu. Jangan No, sampai no, kita no. terkena gitu Betul. ya. Oke, tapi ya banyak banget nih remaja-remaja sekarang tuh yang masih kecanduan sama rokok alkohol ya kita Iya. bilang ya. Bahkan yang rokok sendiri tuh udah ada nih peringatannya. Rokok membunuhmu gitu. Tapi masih banyak aja yang kecanduan. Sebenarnya nggak sih Dian? Itu jadi bentuk pelampiasan mereka nggak sih akan suatu masalah? Benar sih. Memang Iya sih niatnya instan ya untuk melampiaskan masalah Mm-mm. tersebut, tapi cara itulah yang salah Iya, itu gitu. salah. Dan kembali lagi ke peran keluarga. Itu sebenarnya Iya. kuncinya dari awal ya, Mm-mm. gimana sejak kecil orang tua dan anak itu sudah harus saling mendukung itu untuk menciptakan Iya, komunikasi iya, yang benar-benar. terbuka, yang saling menghargai dan utamanya menerima akan perubahan-perubahan zaman Iya, gitu. bener Nah, banget. selain dari peran keluarga ada juga peran teman sebaya gitu. Ada yang namanya pendidikan remaja sebaya atau Iya. PRS gitu. Sebenarnya kegiatan PRS itu udah biasa kita lakuin sehari-hari nih, Mm-mm. misalnya kayak saling curhat gitu kan ya sama teman Iya, gitu. benar-benar. Iya, jadi ada tahap-tahapnya kan itu. Iya. Kita dengerin teman kita curhat dulu, Mm-mm. biarin dia ngeluhin semua masalahnya Iya. gitu. Nanti kalau udah tenang, kita mulai pelan-pelan ngasih nasihat, masukin ide gitu kan Iya, ya. benar Tapi nggak boleh menggurui juga gitu. Mm. Nah, setelah kita ngasih ide, ada yang namanya tahap memelihara gitu, pemeliharaan. Artinya kita pantau teman kita juga apakah mau berubah atau tidak gitu. Iya, Dan kalau benar memang banget. sudah di luar batas kemampuan kita untuk menolong teman sebaya kita itu, kita bisa minta tolong ke lembaga-lembaga kesehatan yang memang menangani masalah tersebut gitu, atau lembaga Iya. swadaya masyarakat lainnya atau organisasi yang memang menaruh perhatian pada masalah remaja gitu. Jadi kita sebagai teman sebaya ya teman-teman, itu tuh wajib hukumnya untuk peduli sama sekitar. Kita rangkul Iya. teman-teman yang sedang hilang arah seperti itu untuk biar nggak stay terus di lingkungan yang buruk itu gitu. Oke, keren banget ya Dian konsep dari PRS sendiri Iya. itu. Kita tuh bisa tuh saling ngerangkul antar Betul. teman, saling mengasihi juga dong pastinya, dan juga pasti saling membantu, Iya, membantu gitu. mengasihi. Dan bahkan edukasi itu sendiri kan diperlukan juga kan oleh orang tua, bukan Iya. hanya si remaja sendiri. Betul gitu. Iya, betul. Bukan hanya si remaja sendiri yang perlu edukasi akan, tetapi juga stakeholder yang lain. ada di sekitarnya Betul, iya. gitu ya. Karena nggak bisa kan jalan sendiri, misalnya Iya. orang tua aja nggak bisa. Nggak Kalau remaja bisa. nggak mau juga susah. Iya, benar banget. Jadi harus berkesinambungan tuh keduanya. Betul. Oke, Dian, makasih banget lo udah mau ngobrol-ngobrol hari ini sama Iya. kita, dan pastinya banyak banget nih hal-hal Iya. baru yang aku dan teman-teman ketahui, dan pasti hal-hal itu bermanfaat banget sih untuk Iya. kita ya. Oke, aku ucapin terima kasih juga untuk Anita sehingga aku diberi kesempatan ya untuk bisa Iya. sharing-sharing di
Apa ya? Yotikes. Aduh, maaf lupa Yotikes. Oke. Maaf. Nggak apa-apa, asalkan jangan lupa aja kalau misalnya punya uang 1 miliar dibagi 2 gitu. Kalau punya ya Anita, kalau punya, kalau enggak Oke. maaf nggak bisa bagi. Mie ayam Yanto juga boleh. Oke, gitu. boleh. Iya. Oke, untuk teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk saling menjaga diri masing-masing dan Betul. terus memupuk kesadaran akan hal-hal yang lebih baik tentunya ya. Betul. Dan ingat juga tuh amanat-amanat dari Dian tadi, ilmu-ilmu dari Dian tadi, Semoga dan dipraktekkan bermanfaat. juga gitu Iya, pastinya ya. betul. Iya, Jangan omdo doang. jangan omdo alias omong doang gitu ya. Betul. Oke, sekian section kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya jika memungkinkan. Sekian juga dari kita berdua. Kita ucapkan maaf jika kita memiliki kesalahan kata yang disengaja dan tidak sengaja. Kita tutup dengan Siamo tutti fratelli. Tutti fratelli. Dadah.